Mari sejenak kita kilas balik apa yang telah terjadi sepanjang tahun 2020 ini. Kebakaran hebat di Australia, terbunuhnya tokoh-tokoh penting dunia yang membuat perdamaian terancam, krisis ekonomi yang dialami oleh berbagai negara, dan tentu saja pandemi virus COVID-19. Banyak yang merasa bahwa tahun 2020 adalah tahun terburuk sepanjang hidup. Lantas, apakah keadaan akan menjadi lebih baik? Bisa jadi, atau sebaliknya, things could go even worse. Pandemi COVID-19 memaksa kita untuk mengurangi aktivitas di luar rumah dan kontak fisik dengan orang lain. Soalnya sejauh ini, menjaga jarak adalah strategi terampuh untuk menghentikan penyebaran virus. Aktivitas perkantoran dianjurkan untuk dikerjakan dari rumah dengan memanfaatkan teknologi digital untuk melakukannya. Kantor-kantor menganjurkan pegawainya untuk bekerja dari rumah. Sekolah dan kampus meniadakan pembelajaran tatap muka dan digantikan dengan pembelajaran daring. Begitupun dengan berbagai tempat usaha yang menyediakan layanan daring agar tetap dapat melayani pelanggan di tengah masa pandemi. Bila sebelumnya masyarakat sudah sangat bergantung pada teknologi, maka pandemi ini meningkatkan kebergantungan tersebut menjadi berjuta kali lipat. Itu artinya kebutuhan masyarakat akan listrik pun juga semakin meningkat. Selama ini, kebutuhan listrik masyarakat disuplai oleh beragam sumber energi yang diolah untuk pembangkitan listrik. Sumber energi yang digunakan untuk menghasilkan listrik cukup beragam. Secara garis besar, sumber energi tersebut dapat dibagi menjadi dua, yaitu sumber energi dari bahan bakar fosil dan sumber energi terbarukan. Di Indonesia, mayoritas sumber energi yang digunakan untuk pembangkit listrik adalah batu bara. Setidaknya 61% dari total sumber energi untuk listrik berdasarkan BPPT. Lalu, apa jadinya bila tiba-tiba di penghujung tahun ini, pasokan batu bara di dunia lenyap dan musnah di telan bumi? Iya, skenario ini terdengar konyol memang. Tapi di tengah dunia yang sedang kacau hari ini, bolehlah sejenak kita berandai-andai. Bila tiba-tiba tidak ada pasokan batu bara, artinya banyak pembangkit listrik di Indonesia tidak dapat memproduksi energi listrik. Aliran listrik terputus sehingga terjadi yang namanya blackout, atau bahasa sederhananya, mati lampu. Loh, tapi kan ada energi terbarukan. Ya, memang energi terbarukan semakin lama semakin populer. Namun, bukan berarti bahwa energi terbarukan bebas tantangan. Pasokan listrik energi terbarukan pun bisa belum optimal karena tidak sepanjang waktu sinar matahari melimpah, angin berdesir, atau air hujan mengalir. Tidak hanya itu, di negara seperti Indonesia, pengembangan energi listrik terbarukan dibenturkan dengan mahalnya biaya operasional yang tidak terjangkau bagi mayoritas penduduk. Mati lampu secara masif yang terjadi hanya selama 30 menit itu sudah bisa menjadi perkara besar. Apalagi kalau berlangsung selama beberapa jam atau bahkan hari. Masyarakat yang hari ini amat sangat bergantung pada teknologi dalam menjalankan segala aktivitas kehidupan, tentu tidak akan dapat bertahan hidup tanpa adanya listrik. Tidak adanya pasokan listrik tidak hanya menyebabkan lampu tak dapat menyala dan menyebabkan dunia jadi gelap, namun ada dampak yang amat sangat kompleks. Tidak ada listrik artinya terputusnya saluran telepon dan internet, terhentinya pasokan air bersih, matinya lampu lalu lintas dan perangkat keamanan, laptop dan komputer yang tidak dapat dioperasikan, dan juga pasien-pasien rumah sakit yang terancam nyawanya. Tak cuma berhenti di situ saja. Perekonomian dunia hari ini sangat bertopang pada ketersediaan energi listrik. Ketiadaan pasokan energi listrik akan sangat berdampak pada kelancaran aktivitas ekonomi. Pabrik tidak dapat memproduksi barang, sektor jasa tidak dapat melangsungkan bisnisnya,
kegiatan ekonomi lumpuh, dan negara harus menanggung kerugian materi yang amat sangat besar. Goyahnya kestabilan ekonomi dapat memicu terjadinya kerusuhan dan kekacauan di tengah masyarakat. Bahkan, tidak menutup kemungkinan bahwa negara-negara akan berperang untuk memperebutkan sumber energi. Skenario di atas sebetulnya bukanlah skenario baru. Kemelut persoalan tentang energi sebetulnya telah menjadi problem yang membayangi masyarakat sejak lama, jauh sebelum pandemi terjadi dan akan terus menantang kehidupan manusia di masa depan. Merespons skenario tersebut, maka sosiologi energi menawarkan diskusi hubungan antar aktor dan kepentingan tersebut. Kebergantungan kita terhadap energi memiliki konsekuensi. Sayangnya, konsekuensi-konsekuensi ini kerap dilupakan dengan gemerlapnya lampu-lampu warna-warni di jalanan dan produk-produk teknologi termutakhir yang dirilis setiap pekan. Kita sering lupa tentang resiko di balik pilihan yang kita buat. Sumber daya atau energi yang kita konsumsi mempunyai resiko. Seperti yang sudah kita bahas pada pertemuan kemarin, resiko-resiko itu bisa dalam bentuk kerusakan lingkungan karena kegiatan eksploitatif, praktek ekonomi politik energi, kelangkaan yang menyebabkan krisis, atau terjungkalnya keajekan aktivitas ekonomi dunia. Seperti yang sudah kemarin kita bahas, kita telah menyinggung tentang perspektif risk society yang ditawarkan oleh Ulrich Beck. Sebenarnya dimensi kunci dari pemahamannya terhadap sosiologi adalah mempertimbangkan dampak dari resiko-resiko tersebut terhadap institusi sosial dan kehidupan-kehidupan individu. Menurutnya, dengan munculnya kestabilan sosial dan ekonomi, orang-orang belajar untuk berharap pada situasi yang akan selalu baik-baik saja. Misalnya, pola hidup yang tetap kolektif, mata pencarian yang stabil, dan eksploitasi terhadap sumber daya alam yang dianggap tak akan pernah habis. Namun, kondisi-kondisi tersebut telah digerogoti oleh proses-proses yang saling berhubungan atas nama globalisasi, individualisasi, revolusi gender, pengangguran, dan resiko global lainnya seperti krisis ekologi dan keruntuhan pasar finansial dunia. Oleh karena itu, Beck menjelaskan bahwa pengalaman sosial yang ada saat ini sebagai refleksi modernisasi dengan masyarakat senantiasa berevolusi melalui rangkaian perubahan institusional dalam merespon resiko yang tidak dapat diantisipasi. Apa yang telah disampaikan dalam video ini membawa kita pada kesimpulan awal bahwa fenomena dan relasi dalam sosiologi energi sangat kompleks. Diskusi lebih lanjut perlu dilakukan untuk memahami realitas yang terjadi dalam kehidupan sehari-hari.